Halo guys, kembali lagi bersama saya di Saif Station. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Sonic the Hedgehog. By the way, siapa sih nggak kenal dengan Sonic? Sonic adalah seekor landak biru yang memiliki kekuatan super. Film yang dirilis tahun 2020 ini berkisah tentang petualangan Sonic yang lari dari penjahat-penjahat yang menginginkan kekuatannya. Oke lah guys, no basa-basi lagi, yuk kita lihat alur cerita lengkapnya. Dan jika kalian menyukai channel ini, maka subscribe aja ya, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Saif Station. Di belahan dunia lain yang indah, nampak Sonic, seekor landak biru, sedang berlarian melintasi pulau. Ia selalu menggunakan kekuatan alaminya, walaupun sang ibu atau Longclaw selalu memperingatkan untuk merahasiakan kekuatannya karena bisa bahaya. Dan benar saja, tak berselang lama, suku pemanah Echidna datang dan menyerang. Longclaw mati-matian terbang menyelamatkan Sonic. Namun tak berhasil saat salah satu panah suku Echidna mengenainya hingga ia terjatuh bersama Sonic. Meski dalam keadaan terluka, Longclaw kemudian mengeluarkan cincinnya yang dapat membuka portal dua dunia. Ia kemudian memberikan cincin-cincinnya kepada Sonic dan menyuruh Sonic untuk tetap waspada dan pergi ke bumi untuk menyembunyikan kekuatannya. Nah, karena melihat Longclaw dalam bahaya, Sonic kemudian cepat-cepat menyelamatkan. Namun portal tiba-tiba menghilang saat Sonic belum sempat mencapainya. Dan film pun baru dimulai. 10 tahun kemudian, Sonic terlihat sudah bisa menyesuaikan diri di bumi. Ia juga mendesain sebuah gua yang dijadikannya sebagai rumah. Sonic ternyata diam-diam menyukai seorang polisi dan istrinya. Suatu hari, Tom yang bekerja di kepolisian di kota Green Hill merasa heran dengan bunyi dari pistol radar yang dibawanya. Rupanya itu adalah kelakuan Sonic yang lagi ngisengin Tom dengan kekuatan super yang dimilikinya. Karena curiga, Tom kemudian keluar dan sengaja menemukan sehelai bulu Sonic yang tergeletak di rumput. Di tempat lain, ternyata ada seorang warga yang menyadari keberadaan Sonic. Hampir setiap malam Sonic mengunjungi rumah Tom. Selain mengidolakannya, diam-diam Sonic ikut nimbrung nonton film juga nih guys. Tapi dengan semua hal yang dilakukannya sekarang tidak berarti membuat Sonic bahagia. Ia tetap merasa kesepian karena tidak memiliki seorang teman. Suatu hari saat pulang ke rumah, Tom dikejutkan oleh Maddie istrinya yang memberikan surat ACC pindah kerja Tom ke San Francisco. Tom yang mengetahui hal tersebut pun merasa sangat senang. Untuk itu, Maddie meminta izin kepada Tom untuk pergi duluan ke San Francisco. Karena kebetulan sekali Maddie memiliki seorang kakak perempuan yang tinggal di sana dan Tom menyetujuinya. Keesokan harinya di lapangan baseball, Sonic melihat para pemain sedang asik main dan melakukan toss satu dengan lainnya. Karena dilihatnya seru, pada malam harinya di lapangan baseball, Sonic datang lagi dan bermain sendiri. Namun saat Sonic menyadari tidak ada seorang pun di sekelilingnya, ia pun merasa sedih. Dan untuk melampiaskan rasa sedihnya, Sonic berlari mengitari lapangan sekencang-kencangnya. Kesedihannya kemudian berubah menjadi kemarahan. Energi di dalam diri Sonic pun keluar, sampai-sampai memancarkan aliran listrik yang membuat lampu di seluruh kota menjadi padam. Di rumah, Tom mendapat telepon dari temannya yang sedang bertugas bernama Wade yang menanyakan apa sebenarnya yang terjadi di seluruh kota.
Dan saat menutup teleponnya, Tom melihat cahaya yang terpancar dari sebuah bulu yang ditemukannya kemarin. Dan karena berita itu semakin meluas, Departemen Pertahanan akhirnya meminta bantuan kepada ahli robot dan jenius bernama Dr. Robotnik. Walau Dr. Robotnik sedikit aneh, namun ia tetap diandalkan dalam bidang ini. Keesokan harinya, Dr. Robotnik dan timnya mulai mengambil alih tempat yang diduga sumber dari pemadaman listrik dari militer. Dengan menggunakan drone canggihnya, Dr. Robotnik memulai pencariannya ke seluruh hutan. Tak disangka salah satu drone menemukan jejak kaki Sonic. Setelah memeriksa dan memindainya di komputer, Dr. Robotnik tidak menemukan kecocokan apapun antara jejak kaki yang ditemukan dengan jenis hewan apapun yang ada di muka bumi. Sadar keberadaannya tak aman, Sonic memilih untuk pergi meninggalkan bumi. Time for plan B, Mushroomville. The rings, yes, of course. Goodbye, Cave. Kemudian, Tom yang sedang teleponan dengan istrinya mendengar sesuatu di dalam gudangnya. Tom pun mengambil pistol biusnya dan bergegas untuk memeriksanya. Ternyata di dalam ada Sonic yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke dunia jamur. Saat akan melempar cincinnya, keberadaan Sonic diketahui oleh Tom. Tom yang kaget pun tak sengaja menembakkan pistol biusnya ke kaki Sonic. Namun sebelum pingsan, Sonic membaca tulisan San Francisco yang ada di baju Tom. Hingga portal terbuka dan cincin-cincin Sonic yang menggelinding terjatuh ke salah satu gedung yang ada di San Francisco tersebut. Tom sangat bingung dengan apa yang dilihatnya. Kemudian ia menempatkan Sonic di dalam kandang anjing. Dan ketika Sonic siuman, Tom kaget karena ternyata landak itu bisa berbicara. Namun ketika ingin menjelaskan, mobil Dr. Robotnik datang. Sonic pun meminta bantuan Tom untuk menolongnya. Karena efek bius yang dirasakannya, Tom pun melindungi Sonic dari orang-orang jahat yang mengejarnya. Sekarang Sonic bersembunyi di atas loteng, sementara Tom pergi menemui Dr. Robotnik. Robotnik yang curiga Sonic ada di sini, kemudian diam-diam mengirim drone-nya untuk mencari. Di loteng, Sonic takut jika ia ketahuan, dan ketika drone-drone itu mulai mendekatinya, Sonic yang panik pun menggelinding hingga menimbulkan kebisingan. Robotnik yang mendengar itu pun langsung memaksa masuk. Tapi untungnya yang ia lihat hanya seekor rakun yang sedang memakan kue tart Tom. Nah, saat balik, Dr. Robotnik malah melihat sehelai bulu Sonic yang ditemukan Tom. Robotnik kemudian mencecar Tom untuk memberitahu di mana Sonic berada. Tahu Tom dalam bahaya, Sonic pun keluar. Sonic dan Tom pun lari dalam kesempatan itu, dan ketika ia di luar, Agen Stone pun datang untuk membantu Robotnik. Robotnik pun menyuruh Agen Stone untuk membawa sehelai rambut Sonic. Di perjalanan, Sonic menjelaskan bahwa ia kehilangan cincin berharganya yang dapat membuka portal dua dunia di saat ia merasa bumi sudah tidak aman lagi. Ia pun menyalahkan Tom atas nasibnya. Tom yang awalnya tidak percaya akhirnya mau menolong Sonic mencari cincinnya kembali nih guys. Malam itu, Tom berhenti di salah satu sudut kota untuk membeli beberapa cemilan. Dan ia meminta Sonic untuk tidak keluar dan tetap berada di dalam mobil. Tapi saat kembali, Sonic sudah tidak ada dan Tom pun pergi mencarinya. Sonic ternyata berada di sebuah bar nih guys. Ia bersedih karena sebentar lagi akan pergi meninggalkan bumi.
Malam itu, Tom menghibur Sonic dengan membantunya mewujudkan daftar keinginan Sonic yang belum sempat ia capai. Seperti kompetisi olahraga, menaklukkan hewan liar, dan memulai perkelahian di bar. Hingga akhirnya Sonic menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Tom. Mereka akhirnya memutuskan untuk bermalam di sebuah motel. Di sana Tom menanyakan planet lain yang Sonic tuju ketika meninggalkan bumi. Sonic mengungkapkan bahwa itu adalah tempat yang paling tidak menyenangkan karena di sana tidak ada manusia. Saat Sonic tertidur, Tom melihat daftar keinginan Sonic yang belum tercapai. Ia juga melihat dirinya di TV yang dianggap berbahaya oleh pemerintah. Paginya Robotnik melacak keberadaan Tom dan Sonic. Dan ia mengirimkan kendaraan roda 6 untuk menyerang mereka. Dengan kekuatannya, Sonic berhasil menghancurkan mobil besar tersebut. Namun tiba-tiba mobil itu mengeluarkan kendaraan lain yang lebih kecil dan kembali mengejar Sonic dan Tom lagi. Sonic pun kembali berhasil mengalahkan mobil tersebut. Tapi guys, lagi-lagi mobil itu tiba-tiba mengeluarkan robot beroda 1. Dan kali ini giliran Tom yang berhasil mengalahkan robot tersebut. Wait, ternyata ada lagi guys. Robot tersebut ternyata mengeluarkan drone kecil yang mampu memotong atap mobil Tom. Sonic kemudian mengambil drone tersebut dan mencoba untuk menghancurkannya. Tapi guys, drone itu malah tidak mau lepas dari tangan Sonic. Tom pun meminggirkan mobilnya dan berusaha keras menolong Sonic. Saat Sonic berhasil melepaskan drone-nya ke atas batu dan beranjak pergi, tiba-tiba benda itu meledak. Seketika itu juga Tom langsung menghampiri Sonic dan berusaha untuk menyadarkannya. Robotnik yang melihat mereka masih selamat pun merasa sangat marah. Namun tiba-tiba ia tertarik dengan sehelai bulu Sonic yang bercahaya listrik. Akhirnya kini Tom mencapai rumah kakak Maddie di San Francisco. Sambil membawa Sonic yang tidak sadarkan diri, kedatangan Tom tidak disambut hangat oleh sang kakak. Hal itu terjadi karena ia melihat berita Tom di televisi. Saat Maddie dan sang kakak berdebat tentang Tom, anjingnya malah menarik selimut Sonic. Sang kakak pun langsung pingsan sementara Maddie dan ponaannya hanya bisa terdiam. Sementara itu, di tempat lain ternyata Robotnik sedang menganalisa sehelai bulu Sonic. Dan mesinnya mengungkapkan bahwa sehelai bulu Sonic memiliki energi tak terbatas. Energi inilah yang membuat pesawat Robotnik bisa mencapai potensi penuhnya. Kembali ke rumah, Maddie yang seorang dokter hewan berhasil menyadarkan Sonic. Come on, buddy. The lady? Hi. Maddie yang ketakutan kemudian bertanya kepada Tom apa itu Sonic. What are you doing here? Tom pun menjelaskan segala hal yang terjadi di antara mereka, dan Maddie pun menerimanya tanpa banyak masalah. You said you wanted to help people in real trouble, right? Mereka akhirnya pergi ke gedung tempat cincin-cincin Sonic terjatuh. Ketiganya akhirnya mencapai atap dan Sonic pun mendapatkan tas cincinnya. Sebelum pergi, Sonic meminta maaf atas semua yang terjadi dan ia berterima kasih kepada Tom karena telah menyelamatkan hidupnya. Sonic kemudian melempar cincin yang dapat membuka portal ke dunia jamur, namun sia-sia karena kedatangan begitu banyak drone milik Robotnik. Pertarungan pun terjadi di sana. Sonic yang melindungi Tom dan istrinya pun mendorong mereka dari atas gedung. Sedangkan dirinya menyingkirkan drone tersebut sambil mengejar Tom dan istrinya.
Setelah itu, Sonic melempar cincinnya, mengirim kembali Tom dan istrinya ke Green Hill. Ternyata Robotnik dapat mengejar Sonic menggunakan energi yang diambilnya dari bulu Sonic tadi. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka sampai ke belahan penjuru dunia. Sampai akhirnya mereka kembali ke Green Hill. Namun, akibat dari serangan Robotnik, Sonic menjadi tergeletak tak berdaya. Tom yang datang bersama istrinya mengambil cincin yang terjatuh dari tangan Sonic dan menghajar Robotnik, tapi dia kalah. Di hadapan semua warga, Tom mengatakan kepada Robotnik bahwa Sonic adalah temannya. He was my friend. Saat Tom mengatakan bahwa Sonic adalah temanku, Sonic kemudian bangun dan mendapatkan kekuatannya kembali. Ia juga merebut kembali kekuatan yang diambil Robotnik dari sehelai bulu miliknya. I'm using it to protect my friend. Akhirnya, dengan kekuatan yang dimilikinya, Sonic berhasil mengalahkan Robotnik, dan ia mengirim Robotnik ke planet Yamor. Setelah kejadian itu, Tom dan istrinya memutuskan untuk tetap berada di Green Hill dan ia membiarkan Sonic untuk tinggal di rumahnya. Sonic pun merasa sangat bahagia karena kini ia telah mempunyai teman dan rumah tanpa harus bersembunyi lagi. I love it, I love it, I love it, I love it. Dan film pun selesai. Oke lah guys, sekian dulu alur cerita film Sonic. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.